Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Maulana, Stambuk A1N1 18087. Saya dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi rangkuman silabus saya. Adapun mata kuliah yaitu Sejarah Intelektual. Baiklah, poin yang pertama. 1. Definisi dan konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos jiwa, ide, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia, masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman dulu kala hingga sekarang. Tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah pemikiran yang dilakukan persorangan, isme dan paham, gerakan intelektual, periode, dan pemikiran kolektif. Poin yang kedua, hal yang mendorong munculnya pemikiran intelektual. Dalam arti yang luas, sejarah intelektual dapat diartikan sebagai pokok masalah data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, dan ilmuwan. Secara intelektual juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan dan idenya pada masyarakat tertentu. Dan sejumlah intelektual juga mencoba mengerti hubungan antar masyarakat yang cenderung mengikuti serta berkepentingan dengan ide-ide tersebut serta pada masyarakat yang tidak sama sekali. Poin yang ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Ruang lingkup sejarah intelektual adalah dimulai dari dan diawali dari pertama, ilmu pengetahuan ditemukan dan dikembangkan oleh orang pandai di zamannya. Sedangkan ditemukannya ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari lahirnya filsafat, karena filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah intelektual diperlukan pengetahuan tentang sejarah filsafat. 4. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani memiliki pandangan yang bersifat ontologi seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. B. Epistemologi. Epistemologi atau filsafat ilmu adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. C. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Poin yang kelima, wahyu ilahi, supernatural, akal sehat atau common sense, dan scientific. Wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II yang memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja. Dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyikapan diri Allah sendiri kepada manusia. Supranatural pertama kali digunakan pada 1520 sampai 1530 Masehi. Adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Supranatural seringkali dikaitkan dengan paranormal dan okultisme. Hal ini berbeda dari konsep tradisional dalam beberapa agama seperti Katolik yang menganggap mukjizat merupakan adikodrati atau supernatural. C. Akal sehat atau common sense. Istilah common sense dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan akal sehat, manakala diartikan sebagai suatu pemikiran yang luas yang untuk diakibatkan oleh sesuatu aktivitas kesadaran pada saat manusia sebagai subjek yang ingin memahami objek yang dihadapi, sehingga subjek dapat memutuskan bahwa pengetahuan tentang objek tertentu itu demikian adanya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Scientific adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya.
Keenam, pemikiran intelektual Prasokrates. Kaum Prasokrates adalah pemikir Yunani pada abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi. Ia memperkenalkan cara baru untuk menyelidiki dunia dan tempat umum manusia di dalamnya. Mereka dikenal di zaman dulu sebagai filsuf dan ilmuwan pertama dari tradisi barat. Sebelum zaman Prasokrates, pandangan dunia Yunani kuno dibentuk oleh mitologi, dan pilihan pembuka di bawah memuatkan 3 utama mitologis pentingnya ditanggapi oleh para filsuf Presokratis. 7. Pemikiran intelektual masa Sokrates. Sokrates adalah seorang filosof dengan coraknya sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Adapun falsafah pemikiran Sokrates, diantaranya, ia mengatakan adanya kebenaran objektif dalam membenarkan yang objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Tujuan dari metode itu adalah mengajarkan setiap orang untuk mencari kebenaran. Sikapnya itu merupakan reaksi terhadap sofisme yang merajalela pada waktu itu. Yang menarik dari karakteristik Sokrates itu adalah kemampuannya membahas ide-ide dan keyakinan dengan segala macam profesi. Poin yang ke-8, pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Yunani adalah sebuah negara di Eropa yang telah memiliki pemikiran peradaban yang maju sejak berabad-abad tahun yang lalu. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno. Hellenizing yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Hellenisme secara umum menunjuk ke budaya merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil. Pemikiran filsafat Hellenisme adalah filsafat Yunani untuk mencari hakikat sesuatu atau sebuah pemikiran untuk mencari kebenaran yang terjadi pada masa Yunani kuno. Peralihan filsafat Yunani menjadi filsafat Helen Romawi disebabkan terutama oleh seorang yang bernama Alexandros, murid Aristoteles. Tindakannya yang imperialis menyatukan seluruh dunia Greek ke dalam satu kerajaan Macedonia. Bahkan Imperium Persia atau kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan dunia diremukkan lewat 3 pertempuran. Keadaan demikian menyebabkan filsafat Yunani bukan lagi murni produk asli Yunani, tetapi telah berpengaruh oleh budaya bangsa lain. Poin yang ke-9, sejarah pemikiran di Cina. Sejarah pemikiran di Cina telah berlangsung selama beberapa ribu tahun di Tiongkok. Yang paling awal sering dianggap bermula dari I Ching atau buku perubahan, suatu bunga rampok peramalan kuno yang menggunakan suatu sistem 64 hexagram untuk menentukan tindakan. Sistem ini diciptakan oleh Raja Wen sekitar 1000 sebelum Masehi, dan karya tersebut menggambarkan karakteristik, konsep dan pendekatan filsafat Tionghoa. Zaman musim semi dan musim gugur serta periode negara berperang menandai masa peralihan dalam sejarah Tiongkok ketika peraturan-peraturan lama dihapus, tetapi juga tidak ada peraturan baru yang diciptakan. Di dalam kondisi masyarakat yang kacau akibat perang saudara serta memuatnya persaingan politik, banyak orang-orang yang mulai mencari bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini memungkinkan keluarnya pemikiran-pemikiran bebas dan munculnya berbagai sekolah filsafat di Cina. Mungkin itu saja pembahasan materi saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.